Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, channel Pak Bung. Kali ini di tanggal 14 ini, tepatnya pas hari pencoblosan, saya upload video sebagai referensi kawan-kawan yang apabila habis pencoblosan ingin melakukan sedikit refreshing, atau mungkin bagi kawan-kawan yang memang hendak berniat ke Banda Aceh dari luar kota. Saya bilang tempat ini relatif dekat dengan Banda Aceh, dan juga tempat ini juga kalau menurut saya ini kan tempat pantai, ini tempat yang recommended, salah satu tempat yang recommended lah dari sekian banyak pantai-pantai yang ada di Aceh, terutama sekitar Banda Aceh. Jadi kalau kawan-kawan dari kota Banda Aceh itu, kawan-kawan bisa ambil ke arah Malabo, Calang. Kurang lebih nanti dari kota Banda Aceh itu sekitar belasan kilometer. Nanti kawan-kawan itu ambil ke arah pantai Loknga. Nah, kali ini saya memang kalau kita ke Pantai Loknga itu ada banyak jalannya, ada banyak percabangan. Namun di sini saya memilih ngambil yang ada persimpangan kedai kopi, Yun Kopi namanya. Karena kalau saya lihat jalan-jalan yang mau ke arah Loknga itu kan, ya kita yang pertama kan kawan-kawan pun sudah familiar lah, karena memang kalau kita ambil GPS pasti nanti diarahkannya lewat jalan itu. Namun di satu sisi ada juga kawasan pedesaan yang menurut saya tak kalah menarik apabila dijadikan sebagai pembuka pada liburan kawan-kawan yang akan mau ke Loknga seperti itu. Di sini memang jalannya kalau yang saya lewatin itu juga relatif sepi. Terus yang kedua juga tidak begitu banyak percabangannya. Namun ya kalau melihat dari kondisinya memang jalanan ini dua jalur yang agak sempit. Meskipun nanti ada mobil atau kendaraan roda 4 lainnya itu kadang-kadang mau tidak mau kita harus berpapasan, itu ada yang berhenti salah satu karena memang jalannya ini dua jalur tapi kecil. Namun menurut saya melewatin kawasan ini ada rasa kepuasan tersendiri, karena memang di jalan ini juga kita disuguhkan dengan nuansa pedesaan yang masih asri, tidak banyak kanan kiri, tidak banyak penduduk pemukiman. Ya kita masih bisa melihat sawah-sawah, dan kalau lagi pas musim panen kita bisa papasan dengan orang yang sedang panen. Jadi itu juga ada keasikan tersendiri, mengingat perjalanan ke pantai ini kan belasan kilometer. Ya kadang-kadang orang mungkin agak-agak jenuh ya, apalagi mungkin orang yang belum pernah ke sini gitu, merasa mungkin agak jauh. Nah di sini patokannya kalau kawan-kawan yang lewat GPS map, nanti itu ada masjid Turki, masjid besar, biasa nanti diarahkannya lewat situ. Namun saya kali ini ambil rute jalan yang tanah-tanah. Namun tetap yang jadi patokan itu kalau udah mau sampai pasti kita akan melihat masjid Turki, karena emang dari sekitar sini kan relatif sedikit bangunan yang besar, jadi dari jarak kejauhan pun kita sudah bisa melihat menara kembarnya masjid Turki warna putih. Oh iya kawan-kawan, juga nanti di sini kan banyak percabangan jalan, namun tak usah khawatir karena biasanya tandanya kalau kita udah mau masuk ke lokasi itu nanti ada yang kayak jaga portal. Di situ nanti kita akan dimintain uang masuk, standarnya kalau di Loknga itu 3.000 per orang. Jadi di mau naik motor atau naik mobil, jadi kalau kayak saya ini kan 3 orang ini
ya kenanya 9.000. Dan juga di daerah sini, ini adalah Loknga yang sebelum sungai ya. Jadi kalau kawan-kawan ke Loknga itu ancang-ancangnya ada 2 pantai yang menurut saya menarik. Yang sebelum sungai inilah ada resort-resort yang juga menawarkan untuk penginapan di tepi pantai. Meskipun juga di sekitar sini juga ada resort, ada penginapan-penginapan juga. Dan mereka juga pada menawarkan rental kendaraan buat jalan-jalan. Bervariasi juga ya. Jadi rata-rata kalau yang di bukan di pinggir pantai itu mulai dari 300.000 per kamar, isinya 2 kasur. Namun yang di pantai, resort yang di bibir pantai itu biasanya udah ke kepala, saya nggak tahu ya, tapi udah, kalau kemarin saya coba nanya ke penduduk, kalau nggak salah ya, itu udah kepala hampir jutaan, tergantung kondisi kamar. Nah ini seperti yang di depan saya ini ada percabangan. Kalau mobil itu dia ke arah kiri ya. Jadi mau ke arah kiri atau ke arah kanan itu ujung-ujungnya sama ya. Nanti pasti akan sampai ke pantai, karena nanti di pantai itu nanti banyak percabangan dan pantai itu luas. Jadi biarpun kita dari manapun datang, nanti begitu udah di pantai kita bebas memilih mau ke lapak yang mana aja, karena memang di sana itu nyambung semua untuk tempat arena permainannya. Nah seperti yang saya lewatin ini, tengah-tengah, jalur tengah. Kalau ke arah sebelah kanan itu nanti ada namanya pantai pinggir tebing. Nah kalau ke kiri itu dia itu lain lagi, itu pantai, tapi sama-sama tetap pasir putih, masih di kawasan ini. Intinya sih nanti ya kalau ujungnya pantai ini tuh adalah dibatasi oleh sungai. Nah habisnya itu ada lagi pengelola yang lain yang mengelola pantai yang setelahnya sungai itu, tapi masih di kawasan Loknga. Nah jadi sekarang kita udah mau sampai ke lokasi. Di sini ada banyak pengelola, jadi kawan bebas memilih seperti saya ini, karena saya baru datang dan saya memang ya bukan orang yang sering-sering juga kesini ya. Meskipun ya kadang-kadang kalau kita kesini itu begitu kesini tahu-tahu sudah banyak perubahan kayak gitu. Jadi sini kawasan di wisata sini cepat berubah juga menurut saya. Nah dulu ini saya udah sampai di tempat lapaknya Babah Kuala karena masing-masing pengelola punya ini sendiri, punya wilayah sendiri. Nah dulu ini Babah Kuala ini, sedikit cerita, Babah Kuala dan sekitarnya ini belum sebesar ini, padahal itu masih tahun 2023, ini video di 2024. Sekarang itu ngelihat dari ininya aja udah nambahnya udah banyak nih, ini saung-saungnya ini udah nambah banyak. Dan tadi tembok itu pun sudah kayak direnov bagus gitu, udah kayak dibikin permanen gitu. Nah itu yang sebelah sana itu pantai tebing. Nah, namun karena ya mungkin di lain episode lah. Namun saya lebih sukanya itu kenapa di sini, karena kalau di pantai tebing menurut saya itu dia pantainya itu agak kurang ya. Jadi kalau di pantai sini tuh luas pantainya itu cukup luas. Jadi merasa lebih puas aja. Nah, begitu kita datang, kita ditawarin menu makan, dan ya seperti yang saya lihat ini semua udah ada daftar harganya. Dan ini menurut saya juga ya, kalau kita ke kawasan ini ya, Loknga khususnya ini mayoritas ya, jadi umumnya sudah banyak yang menampilkan daftar harganya, jadi nggak ada yang kayak nembak-nembak kayak gitu. Ada di kawasan pantai masih di sekitar sini yang daftar harganya itu nembak, jadi ya nggak ada daftar harganya. Jadi kalau kita mau makan contohnya atau beli jajan itu kita harus tanya dulu dari awal, biar kita nggak kaget kalau
kalau sudah datang makanannya. Terus kedua mungkin kalau kawan-kawan yang kesini ya kalau membandingkan harga makanan di pengelola yang satu dengan yang lainnya mungkin itu relatif ya, mungkin harga sama tapi isinya mungkin beda juga gitu. Tapi kalau di sini standarnya udah segituan lah kurang lebih, dan juga udah terbuka harganya. Dan yang saya suka di pantai ini di sini kawasan pantainya ini hidup ya. Jadi banyak orang yang memanfaatkan atau yang melakukan kegiatan liburannya itu tidak sekedar hanya duduk-duduk menikmati senja. Jadi aktivitas yang lebih permainan-permainan yang dilakukan itu lebih aktif dilakukan ya. Sebagai contoh yang di depan saya ini ada ditawarkan permainan banana boat dan permainan jet ski, ada juga permainan ATV, atau kalau yang kawan-kawan mungkin lihat juga selain orang yang hunting foto, juga banyak juga orang yang main-main, dia bawa bola dari rumahnya atau sekedar olahraga kayak lari-lari. Jadi ya memang kerasa ya ini liburan di pantai, ramainya kerasa, dan juga tidak hanya sekedar nongkrong gitu. Dan saya lebih sukanya ya kesini tentunya bawa keluarga ya, karena memang di satu sisi juga memperkenalkan anak untuk bermain-main di alam bebas. Dan bagi saya, saran saya juga kalau ke sini sebaiknya datangnya itu sebelum jam 4 lah, karena memang kalau seperti saya ini yang datang udah jam 5, kayaknya mau mencoba wahana-wahana atau permainan-permainan ini kayaknya sudah rasanya nanggung karena udah mau malam. Meskipun malamnya di Aceh itu lebih lama dibandingkan daerah lain, di sini tuh maghrib itu hampir jam 7. Kalau kawan-kawan yang kayak tinggal di daerah Jawa itu jam 6 kurang aja kan kadang-kadang sudah maghrib, udah gelap. Nah, namun ya kalau ingin lebih puas lagi itu seperti tadi saran saya, bisa datang kira-kira ya sebelum asar, karena di sini juga banyak pengelola yang menyediakan ruangan khusus untuk sholat. Tidak usah khawatir, karena memang pantai sini kalau rata-rata ya pantai di Aceh itu memang dia sudah mengakomodir untuk tempat beribadah kalau ingin sholat. Nah, tadi saya kan dari wilayahnya Babah Kuala, saya coba ke arah kiri ini karena emang dari sana tadi saya melihat sini kan banyak ramai, banyak orang yang main-main gitu kan. Terlihat ada main-main banana boat dan jet ski. Jadi kalau kawan pun yang ini kenapa ramai ini, saya kan video ini direkam pada saat libur panjang 4 hari. Memang kalau saya datang ke sini pada hari-hari biasa memang tidak begitu ramai seperti ini. Namun saya sedikit sharing ke kawan-kawan. Umumnya kalau di pantai-pantai Aceh ini, kalau kawan-kawan yang ingin mau dapat peak pengunjungnya itu di hari Minggu. Kadang pun Sabtu, meskipun itu hari weekend, kadang-kadang tidak seramai di hari Minggunya. Nah, atau ya seperti saya ini di libur panjang. Kalau di libur panjang sudah jelas ya, parkiran aja kalau tadi saya di parkiran itu tidak hanya Babah Kuala ya, kalau melihat di kanan kiri pengelola yang lain itu rata-rata itu sudah padat lah. Nah, jadi memang tinggal kawan-kawan aja mau mencari mau seperti apa. Kalau mau kelihatan ramainya pantai ya datanglah ke hari-hari itu. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang dari luar juga misalkan kan ada bingung nih mau ke pengelola yang mana ya, jadi kawan-kawan tidak perlu bingung, cukup langsung datang parkir di tempat salah satu yang kawan-kawan jumpai. Nah, habis itu kawan-kawan bisa eksplor sendiri ya, lewat bibir pantai karena lebih dekat. Kalau kita jalan-jalan lewat bibir pantai, kita lihat-lihat yang mana kira-kira menurut kawan-kawan yang tempat nongkrongnya atau tempat pengelolanya yang menurut kawan-kawan dirasa cocok kan. Masing-masing pengelola itu kan
memiliki gaya tersendiri ya. Ada yang didesain atau ada yang dikasih kayak suasana tropis, kasih pohon-pohon. Ada yang ya suasananya kayak dibikin kayak modern, bangunan modern, atau ada yang dibikin kayak ya saung-saung tradisional. Jadi tinggal dilihat saja yang mana yang menurut kawan-kawan cocok di situ. Dan di sini kan kalau kita ke daerah sini itu kan tidak, tiap pengelola tidak mematok parkir ke sini bayar senda, jadi bebas kawan-kawan bisa kemana aja. Nah, kadang-kadang juga di sini dijadikan spot-spot foto. Selain hanya untuk main-main, juga banyak sering dijadikan tempat foto atau bahkan acara-acara ya semacam acara-acara gathering atau acara-acara ya yang seremonial. Jadi memang kalau melihat dari tempatnya, akomodasi emang dia sudah mencukupi lah. Jadi dengan tempat-tempat buat rame-rame. Nah, di sini namun untuk penginapan sejauh yang saya temui ya, kalau di sini itu tidak ada. Tapi kalau kawan-kawan mau ambil penginapan seperti yang saya bilang di awal tadi, sekitar sini sudah banyak penginapan-penginapan ya kayak Red Doors atau apa yang model-model seperti itu yang menawarkan penginapan murah mulai dari harian. Jadi tinggal tinggal kawan-kawan bisa tinggal survei dari awal mau menginapnya yang di bibir pantai seperti yang di resort-resort itu, atau yang penginapan yang lebih terjangkau yang masih daerah lokal tapi sudah cukup dekat dengan tempat wisata ini. Nah, ini saya emang kesini kan saya mau melihat dari dekat itu banana boatnya seperti apa dan jet skinya seperti apa, karena ya menurut saya juga menarik juga ya suatu saat untuk dicoba. Karena emang kalau pengalaman saya sejauh ini ya yang di Aceh ini yang ada banana boatnya itu ya di sini aja yang paling dekat ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin kawan-kawan nanti setelah nonton ini bisa ngasih rekomendasi tempat-tempat pantai yang banyak atau tempat mainnya, mungkin bisa di komen. Namun di sini sudah cukup meriah bagi saya karena emang rata-rata kalau di Aceh sendiri kan bukan Sabang ya, kalau Sabang itu dia emang sudah terkenal lah banyak tempat-tempat bermainnya. Tapi yang di Banda Aceh ini sendiri kan pantainya bagus, memang rata-rata itu kan dijadikan untuk tempat nongkrong. Nah, kalau yang permainan seperti ini kan menurut saya masih jarang lah, meskipun ya kayak gini kan sudah tergolong hebat kalau di sini karena sudah ada mainan jet skinya dan udah bermacam-macam lah. Samping itu juga dari pantainya sendiri kan biru kayak gitu, jadi udah enggak kalah dengan tempat-tempat lain atau tempat-tempat wisata di daerah lain. Jadi sangat menarik lah, recommended buat kawan-kawan bisa nanti dicoba kesini sembari melepas ya liburan, habis ada kegiatan atau habis sibuk di tempat kerja. Habis dari sini cukup membantu lah untuk menghilangkan suntuk di tempat kerja. Jadi ini untuk tarifnya, jadi kalau untuk banana boat itu yang setelah saya tanya-tanya itu kurang lebih sekitar segitu 50.000 sampai 70.000 per orang. Nah yang untuk jet ski ini cukup 400.000, cukup lumayan ya. Kita harus merogoh kocek lebih dalam kalau ingin main jet ski. Ya mungkin suatu saat mungkin saya akan coba review kalau nanti ada sponsor. Dan untuk pengeluaran saya yang udah saya pakai di sini kalau menurut saya juga standar ya, standar tempat wisata. Jadi kami bertiga itu habis 40.000-an lah untuk makan dan untuk perjalanan parkir kayak gitu ya, untuk tiket masuk dan makan di sini. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa like dan share dan komen video ini agar dapat dijangkau oleh kawan-kawan kita yang lain yang lebih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.